Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septi Rama Putri akan menjelaskan sedikit tentang hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Sebagai insan akademika yang berkecimpung dalam keilmuan komunikasi, sudah sepatutnya kita mengetahui apa-apa saja yang kemungkinan akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Kemudian, agar komunikasi dapat berjalan efektif, maka kita harus memahami bentuk-bentuk informasi ini. Bagaimana menggunakan bentuk-bentuk informasi dengan efektif dan hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3, yakni psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Hambatan psikologis adalah alasan mengapa disebut karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Yang kedua, ada hambatan sosiokultural. Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang. Beragamnya suku dan bangsa membuat bahasa daerah yang beraneka ragam, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan kita mengetahui bahwa bahasa adalah penghubung pemikiran dan realitas. Yang ketiga, ada hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal tersebut dapat terjadi karena beberapa macam faktor. Seperti yang kita ketahui, komunikasi massa melibatkan lingkup yang cukup luas dari sebuah proses komunikasi. Fungsinya terutama dalam mempengaruhi jumlah individu yang besar terhadap paparan informasi yang akan disampaikan. Hambatan komunikasi dalam sistem pemerintahan. Komunikasi pemerintahan sendiri merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan ide, program maupun gagasan pemerintah kepada publik demi mencapai tujuan negara bersama. Tujuan di dalam komunikasi pemerintah sendiri juga menentukan efektivitas dari proses komunikasi yang berlangsung. Walaupun memang tidak selalu proses komunikasi pemerintah dapat berjalan efektif karena terdapat hambatan-hambatan komunikasi di dalamnya. Penyebab komunikasi pemerintahan tidak efektif berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, hambatan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai atau juga tidak mudah dipahami dalam proses komunikasi pemerintahan oleh penerima pesan akan berdampak pada efektivitas komunikasi yang berlangsung. Yang kedua, kerangka referensi. Kerangka referensi inilah yang nantinya dapat menyebabkan komunikasi pemerintah tidak efektif karena tidak dapat mencapai tujuan yang sama, di mana dari kerangka referensi yang berbeda akan mengarahkan pada persepsi yang berbeda pula. Yang ketiga, ada jarak status. Sebagai contoh, hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang tidak baik maupun tidak ada kepercayaan satu sama lain akan menghambat jalannya komunikasi pemerintahan itu sendiri. Yang keempat, ada jarak geografis. Suatu negara memiliki luas geografi yang sangat besar. Hal ini juga ternyata dapat menjadi penyebab dari proses komunikasi pemerintahan yang menjadi tidak efektif. Yang kelima, ada perlindungan diri dari inisiator. Perlindungan diri dari inisiator merupakan penyebab yang dikaitkan dengan ketersediaan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan dalam komunikasi pemerintahan. Yang keenam, ada pembatas yang disengaja pada komunikasi. Seperti halnya adalah adanya proses sensor maupun tidak jelasnya kredibilitas dari pesan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri terhadap pengirim dan juga penerima pesan.
Kondisi tersebut pastinya berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi pemerintahan dan juga pencapaian tujuan yang sebenarnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.